Setelah drama yang terjadi di Mahkamah Keluarga guys ya, kini terjadi lagi drama di KPU. Pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, debat cawapres resmi ditiadakan oleh KPU. Saya menangkap kesan bahwa dengan cara seperti itu ya, seakan-akan KPU ini hendak mengistimewakan Mas Gibran ya. Karena mereka juga tahu bahwa kalau nanti terjadi debat cawapres ya, yang paling dirugikan jelas adalah Mas Gibran. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang paling minim pengalaman ya Mas Gibran. Ya, mau gimana, apa yang harus bisa diperdebatkan atau bisa disampaikan, pengalamannya belum nyampe guys ya. Mau bertanding dengan Caimin atau mau bertanding dengan Pak Mahfud MD yang level dan kapasitasnya jelas sangat jauh sekali dari Mas Gibran yang baru punya pengalaman kepemimpinan sebagai wali kota Solo dengan 5 kecamatan dan baru jalan 2 tahun. Oke guys, kita akan dengarkan ya, saya akan mereaksi seperti apa respon ataupun komentar dari netizen ya terkait dengan pembatalan debat cawapres dari KPU berikut ini. KPU telah mengeluarkan peraturan yang menghilangkan sesi debat khusus bagi kandidat calon wakil presiden. Peraturan KPU ini langsung menuai kekecewaan dari masyarakat dan juga semakin membangun kecurigaan masyarakat akan netralitas dari KPU. Untuk kepentingan siapa sebenarnya peraturan ini dibuat dan ditetapkan? Karena salah satu fungsi dari KPU adalah menyelenggarakan debat pemilu yang tujuannya adalah untuk memberikan kita, rakyat, kesempatan seluas-luasnya untuk mendengar dan memahami program dari tiap calon. Dan yang paling penting adalah untuk memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bisa menilai kemampuan dari capres dan juga cawapres secara individu. Karena cawapres bukan sekedar ban serep, karena yang akan dicoblos rakyat adalah capres dan cawapres. Kalau undang-undang mewajibkan capres untuk memiliki cawapres, maka wajib pula untuk diadakan sesi debat khusus bagi cawapres. Kalau cawapres tidak penting, maka tidak mungkin konstitusi diacak-acak demi untuk meloloskan seorang Gibran. Lalu kenapa untuk pemilu 2024 ini seakan KPU menghalangi akses rakyat untuk bisa menilai cawapres secara objektif dan individual? Wahai KPU, kami sudah dapat menilai kapabilitas cawapres dari nomor urut 1 dan 3. Tapi kami sama sekali tidak bisa menilai kemampuan dari cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Karena Gibran tidak pernah mau datang ke acara debat yang diadakan oleh institusi yang isinya adalah warga intelektual. Jadi rakyat sama sekali tidak bisa mengukur intelektual dari Gibran. Gue pikir akan percuma untuk berharap lebih banyak kepada KPU, karena begitulah KPU. Maka selanjutnya, gue sebagai rakyat yang peduli dengan nasib bangsa ini, gue mau meminta dengan hormat kepada para mahasiswa, kampus, universitas, dan institusi intelektual lainnya untuk tolong culik semua cawapres dan kuliti mereka semua dengan pertanyaan kritis kalian. Jika KPU tidak bisa diharapkan, maka kalianlah para kaum intelektual, harapan kami satu-satunya. Jika lagi-lagi Gibran Rakabuming Raka tidak hadir, maka cukuplah bagi kami untuk membuat kesimpulan bahwa Gibran tidak memiliki intelektualitas yang cukup untuk dipilih oleh rakyat. Salam semangat antitesa 24. Tes. Oke, abang ini pendukung dari Pak Anies ya. Namun ada beberapa kata-katanya yang saya sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud setuju juga ya dengan apa yang dia sampaikan ya. Kalau kapasitas cawapres dari pasangan nomor urut 1, nomor urut 3 ini kan kita sudah bisa ukur kemampuan mereka ya. Nah, kita ingin melihat nih ya, bagaimana ketika diadu dengan cawapres dari pasangan nomor urut 2 ya. Namun sayang seribu sayang, debat cawapres ditiadakan oleh KPU ya. Yang jelas di sini Mas Gibran sangat beruntung ya.
Karena ya kalau seandainya debat itu terjadi ya, saya tidak akan mampu membayangkan bagaimana cara dia menjawab ataupun cara dia berargumen dengan Pak Mahfud MD, guys. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy selaku Ketua Umum Relawan API dan Beta Manis. Kali ini saya mau menantang debat dengan Mas Gibran. Soal hasil survei bilang intelektual Gibran lebih unggul daripada Pak Mahfud dan Caimin. Silakan baca di Fajar. Terus sehingga Bang Geis Khalifa merekomendasikan agar Mas Gibran berdebat dengan anaknya Pak Anies, itu yaitu Mbak Mutia. Kalau memang Mas Gibran itu pintar, intelektual, lebih unggul dari wapres lain, calon wapres lain, atau yang lain-lainnya, ayo Mas Gibran, saya Fritz Alorboy menantang Anda debat. Adu gagasan, adu kecerdasan, adu kemampuan, adu intelektual. Di mana dan kapanpun saya layani. Jangan hanya di media sosial mengatakan bahwa Anda itu intelektual, tapi mari kita buktikan secara langsung di lapangan. Jangan cuma kita berretorika mengatakan bahwa Anda itu pintar, intelektual atau lainnya, tapi mari kita buktikan. Kapan Mas Gibran satu meja dengan saya, kita berdua adu gagasan. Apakah Mas Gibran itu lebih berkualitas, lebih cerdas, lebih unggul, lebih intelektual dari saya atau teman-teman saya yang lain? Sebelum berhadapan dengan Mbak Mutia atau Caimin atau Pak Mahfud, saya dulu Fritz Alorboy yang pingin menantang dengan Anda. Anda berani? Saya tunggu. Jangan hanya merasa diri hebat, benar atau lainnya di media sosial. Tapi mari kita dua duduk satu meja, tatap muka, kita beradu gagasan. Gagasan terkait dengan kepemimpinan, gagasan terkait dengan bangsa ini, wawasan kebangsaan, atau apa saja yang menjadi aspirasi dari para rakyat. Saya tunggu Mas Gibran. Oke? Kalau memang Anda hebat, pintar, barulah Anda bisa dinyatakan pemimpin intelektual. Sekian dan terima kasih. Fritz Alorboy. Meniadakan debat khusus Cawapres, benarkah atas permintaan salah satu paslon? Kita akan membahas. Itulah pentingnya memilih calon pemimpin itu berdasarkan yang sudah benar-benar berpengalaman, sudah terbukti, sudah teruji, sudah siap mentalnya, siap segala-galanya. Ya, kalau dari debat saja sudah tidak sanggup, apa yakin mampu bekerja mengurus negara sebesar Indonesia yang penduduknya hampir 300 juta jiwa? Mampu mengurus penduduk sebanyak itu? Yakin? Apa hanya sekedar coba-coba? Aduh, kasihan rakyatnya ya. Rakyat itu butuh kepastian ya. Jadi jangan coba-coba. Oke? Salam cerdas. Ya, mengapa KPU mengubah format dialog dan meniadakan debat khusus Cawapres? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Blorati, semoga panjenengan semua mendapatkan rezeki yang melimpah, umur yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus buat KPU. Ada baru berita muncul di video, lewat di video, katanya debat Cawapres mau ditiadakan. Ya Allah. Undang-undang ini perasaan kok mengistimewakan anaknya Pak Lurah semuanya. Undang-undang ambang batas umur juga anaknya Pak Lurah yang diuntungkan. Sekarang Cawapres ditiadakan untuk masalah debatnya. Ya anaknya Pak Lurah juga ini yang diuntungkan gitu loh. Harusnya kalau memang
orang ini punya kapasitas, punya kapabilitas untuk menjadi cawapres. Gak usah takut debat dengan siapapun. Saya aja nggak takut kok debat dengan siapapun, nggak takut, apalagi dengan belimbing sayur. Belas nggak ada takut sama sekali. Bener, karena apa? Seseorang yang dipaksakan untuk menjadi bisa padahal dia itu tidak bisa, tidak menguasai apa-apa, akan sangat berbahaya untuk kelangsungan NKRI ke depannya gitu loh. Maksud saya gitu loh. Jangan, dan PKPU semuanya, KPU kalau undang-undang sudah dibuat ya harus dijalankan. Kalau sudah begini sudah diintervensi namanya, katanya KPU itu independen. Kalau sebegini sudah kemenangan juga diatur gitu loh. Kalian masih takut kalah ya? Sudah didukung kepala desa seluruh Indonesia, sudah didukung ASN seluruh Indonesia, sudah didukung Satpol PP yang mencabuti bendera-bendera atau baliho bergambar Pak Ganjar Pranowo. Masih juga takut kalian untuk debat. Debat itu untuk menguji kepatutan Anda layak enggak untuk menjadi orang nomor 2 di Indonesia gitu loh. Bukan debat untuk kalah menang, enggak. Apa visi misi Anda ke depannya di tahun 2024? Yang pesamen bawah itu loh apa gitu loh. Contoh Pak Mahfud, dengan tegas saya akan memperbarui hukum yang ada di Indonesia. Akan kami bikin seadil-adilnya, bukan sekarang. Sekarang ini kalau instruksi dari pusat lolos, semuanya terserah pusat, dekengan pusat, semuanya serba diatur oleh pusat. Dasar belimbing sayur. Kalau nggak berani berdebat, jubirmu kan ada, yang ada 7 jubir itu, jubir, jukir, terakhir jungkir, kalah ya. Salam marah, salam NKRI mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi Balionya besar tapi gagasannya kecil. Mohon maaf nih ya, capres-cawapres melihat bahwa masyarakat ini cuman dijajali dengan gimmick, ada udah puas gitu. Udah dapat mendulang suara yang banyak dan signifikan. Itu kan menjadi bukti bahwa ya capres-cawapres ini dengan sengaja memanfaatkan kebodohan publik. Kita perlu tanamkan kepada mereka bahwa pesta demokrasi ini jangan cuma dimaknai sebagai sebuah pesta, tapi sebagai sarana titik balik bangsa. Karena apa? 5 tahun memang waktu yang katakanlah cepat ya dalam suatu periode kepemimpinan. Cuman di situ ada banyak PR negara gitu. Ya. Karena salah satu kecemasan kita sebagai anak muda adalah kami takut demokrasi di tahun 2024 ini fokus pada gimmick. Artinya Anda melihat tendensinya ke arah sana. jelas. Yang paling banyak menurut Anda siapa? Nggak masukkan jadi lebih jelas. Mungkin yang paling kelihatan ya dari paslon nomor urut 2. Karena kalau katakanlah di Jogja ya Mbak ya, itu banyak banget baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi balionya besar tapi gagasannya kecil. Nggak tertulis gagasan mereka. Sama sekali, cuma nunjukin. Bahkan kalau di Jogja itu banyak yang sekarang. Tadi pagi saya perjalanan dari kos ke kampus itu melihat baliho baru, Naruto. Anime Naruto, tangannya 2. Saya baru tahu kalau Naruto Nimses ya. Tapi secara overall seperti itulah yang jadi permasalahan. Apa sih gitu? Kenapa dengan menggunakan cara-cara yang seperti itu? Kenapa tidak? Saya sama sekali nggak melihat di Jogja ya konteksnya baliho yang dia menjelaskan soal kelak saya akan menuntaskan masalah sampah di Jogja dan sebagainya. Tidak ada. Hai netizen, salam sehat, salam waras. Ada 3 capres. Jadi kalau temen-temen pengen pilih yang jago ngomong, wah besok nih debat paling jago ngomong, Anda pilih nomor 1. Dia pasti menang debat, ya. Pilih nomor 1. Tapi pekerjaan yang sudah dibangun Jokowi diacak-acak. Rencana besar 2045 jangan mimpi terwujud. Kalau Anda teman-teman mau pilih orangnya nurut, sopan santun,
Aduh, luar biasa nurutnya, ya kan? Apalagi sama ketua umum. Anda pilih nomor 3, ya. Suasana happy, keluarga bahagia, ya. Tapi pekerjaan berantakan, penundaan di mana-mana. Sudah pasti rencana hilirisasi batal. Infrastruktur akan berantakan, korupsi akan makin marak, ya kan? Rekam jejak, Anda pilih nomor 3. Tapi kalau masyarakat ingin memilih negara ini maju di 2045, ya, ekonomi naik, ya, dan generasi milenial, Gen Z maju mendapatkan peluang yang besar, Anda pilih nomor 2. Prabowo pasti kalah debat besok. Kenapa? Karena Prabowo tidak pandai bicara. Dia hanya pandai mengikuti perintah Bapak Jokowi. Tegak lurus, apa yang Jokowi perintahkan akan dia laksanakan. Begitu. Dan di sana ada Gibran yang siap membantunya. Full heart, full time. Siapa yang saudara mau pilih? Nomor 1, jago bicara, lelet bekerja, ngomongnya ngaco. Atau nomor 3, penurut, sopan santun. Ya kan? Intervensi parpol luar biasa akan terjadi. Atau nomor 2, yang akan membawa negara ini maju. Pilihan di tangan Anda. Ya? God bless you, all the best. Begini Pak Ogah. Kalau ingin negara ini maju ya Pak Ogah, ya. Negara ini cepat berkembang, negara ini cepat kita memilih pemimpin yang juga cepat, ya. Pemimpin yang muda, yang energik dari segi fisiknya dulu. Nah, sekarang kalau Bapak mau ingin segala sesuatu serba cepat, ya, pembangunan cepat, kemajuannya cepat, itu bukan ada di pemimpin tua yang kalau kemana-mana udah nggak bisa leluasa lagi, ya, karena takutnya masuk angin, ya. Belum lagi ntar terganggu kesehatannya, penyakit-penyakit tua, nyeri sendi, ya, nyeri punggung dan sebagainya, ya. Nah, itu juga memperlambat kemajuan bangsa dan negara kita. Berbeda kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang energik, ya, suka berolahraga, mobilitasnya tinggi, interaksi dengan rakyat dari satu titik ke titik yang lain, energinya sangat powerfulnya luar biasa, ya. Dan kita butuh pemimpin yang seperti ini karena negara kita ini negara yang luas, terdiri dari berbagai belasan ribu pulau, ya, banyak daerah, ya, yang terbentang luas, dan kita perlu pemimpin yang pergerakannya lincah, mobilitasnya tinggi. Nah, ini ada di Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Penjelasan tentang visi misi, nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir. Gak bahaya tak model kayak gini mau jadi wakil presiden ini. Wong penjelasan visi misinya aja mau diserahkan kepada jubirnya yang suruh jawab. Dan nanti kalau ada masalah negara dengan negara lain, itu kayak apa mau mengatasinya gitu loh. Iya kan? Terus mana pendukungnya ini? Coba berpikir di situ ya. Berpikirlah yang cerdas gitu loh. Dia dibilang punya prestasi jadi wali kota muda, ya kan? Dia jadi wali kota kalau nggak kebaikan Pak Jokowi nggak mungkin jadi. Kalau anaknya orang petani biasa atau anaknya orang biasa nggak bakal jadi wali kota itu, dijamin dah itu. Berhubung dia anaknya Pak Jokowi, bisalah punya jabatan wali kota. Model kayak gitu kok mau dijadikan wakil presiden. Mana ini pendukungnya ini? Komen, silakan komen. Gibran adalah sosok yang diuntungkan oleh situasi hari ini. Fahri Hamzah enak aja, yang harus diuntungkan oleh situasi hari ini rakyat dong, ya, rakyat negara yang harus untung.
Gibran diuntungkan oleh suatu situasi hari ini. Apa maksudnya? Lalu jika memang Gibran hari ini sedang hoki, sedang beruntung, ya, apakah Bung Fahri akan tetap mendukung orang yang sedang beruntung? Ya, apa tetap Bung Fahri ini akan memperjuangkan orang yang sedang beruntung? Kita ini rakyat dong yang harus diperjuangkan, ya, rakyat dong yang harus diuntungkan. Bang Fahri endos. Lagi-lagi bikin peraturan baru. Siapa lagi kalau bukan Jokowi? Apa-apa Pak, selagi masih berkuasa, peraturan itu bisa diubah, bisa dibuat, ya. Ya, kayaknya peraturan ini dibuat buat mengamankan anaknya sih. Kalau misal nanti tidak terpilih jadi wakil presiden, setidaknya masih bisa menjabat. Takut banget kehilangan kekuasaan, Pak. Pengen banget keluarganya jadi penguasa. Monggo, monggo. Semua ada di tangan Anda. Udah 3 kali tuh diundang di acara-acara nggak pernah dateng. Takut ditanyain kali yang dia nggak bisa jawab. Namanya juga sekelas sepeda listrik. Mana bisa jauh, paling muter-muter di gang doang. Coba kalau motor touring. Kemana ya ayo? Udah 3 kali mangkir panggil, alasannya ada acara di sono, acara di sini. Takut kali ditanyain yang sama mahasiswa atau sama orang-orang pinter. Lagian orang belum mateng pohon udah dipetik, ya begitu jadinya dah. Di jus nggak bisa, dirujak mules. Belimbing sayur asem kecut gampang rontok. Hai, kemarin gue ditanya sama temen, Pak Prabowo kan jarang muncul di publik, jarang bicara gagasan, tapi kenapa elektabilitasnya naik terus? Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya, dan gue akan coba jawab di video kali ini. Banyak yang bilang ini karena gimmick, gemoy, joget-joget. Tapi, jika ini semua soal gimmick, kenapa cuma Pak Prabowo yang mendapatkan elektabilitas yang naik? Kenapa yang lain enggak? Padahal, kalau bicara gimmick, Pak Anies dan Caimin juga ada gimmicknya kok. Selepet-selepet sarung itu gimmick. Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga banyak banget gimmicknya. Teman-teman bisa cek sendirilah di media sosialnya. Banyak banget gimmicknya, ampun. Tapi sekali lagi, kenapa cuma Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya? Jawabannya simple. Persoalannya bukan di gimmicknya. Jika kita semua menganggap ini semua karena gimmick, berarti kita gagal memahami persoalan yang sebenarnya. Yang harus dipahami, kesukaan publik kepada Pak Prabowo tidak pernah setinggi ini sebelumnya. Pak Prabowo hadir di pemilu bukan hanya belakangan ini. Beliau sejak 2009 sudah ikutan sebagai wakilnya Bu Mega. Bicara soal hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah orang yang ngajakin Pak Jokowi membuka pintu untuk jalan politik Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta. Dan beliau kalah dari Pak Jokowi. Namun, beliau walaupun mementori Pak Jokowi, membuka pintu untuk Pak Jokowi, dikalahkan oleh Pak Jokowi. Ketika ada ajakan untuk bergabung rekonsiliasi pasca pemilu dari Pak Jokowi, beliau turut serta membangun bangsa ini bersama Pak Jokowi. Ada kebesaran hati di sana. Ada portofolio panjang yang mungkin kita bisa ngelihat rasanya gimana gitu. Dipimpin oleh orang yang pernah dibukakan jalannya, apalagi dimentorin politiknya. Dalam hal ini tentunya Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo menjalani itu dengan baik. Kita bisa lihat, beliau adalah salah satu menteri dengan kinerja paling memuaskan bagi publik di survei-survei. Belum lagi kita berbicara karakternya Pak Prabowo. Nggak ada yang dibuat-buat. Bagaimana beliau peduli dengan binatang. Beliau punya Bobby the Cat. Yang hari ini pun publik se-Indonesia juga tahu soal Bobby the Cat dan hubungannya dengan Pak Prabowo. Kecintaannya kepada anak kecil yang pernah sakit didatangi oleh Pak Prabowo. Dan itu secara otentik dilakukan oleh beliau. Tidak dibuat-buat. Ketika G20 misalnya. Ketika banyak pimpinan dunia lewat di karpet merah. Dan Pak Prabowo kala itu kita bisa melihat bersama-sama tidak menginjak karpet merah itu sama sekali. Ia menempatkan dirinya sebagaimana mestinya dan menghormati pimpinan-pimpinan dunia yang ada di event itu.
Belum lagi ketika beberapa kali mendampingi Pak Jokowi, terlihat mencatat dengan rapi, berdiri di belakang Pak Jokowi. Itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Pak Prabowo selama ini, lebih dari kata-kata yang selama ini banyak orang bicarakan. Dan makin ke sini, gue makin yakin, apa yang sempat dikatakan oleh almarhum Gus Dur, bahwa Bapak Prabowo adalah orang paling ikhlas di Republik ini, itu benar adanya. Bapak Prabowo adalah orang yang paling ikhlas di Republik ini, ya. Emang di Republik ini yang hidup cuma Pak Prabowo, ya. Ada 270 juta masyarakat Indonesia lainnya yang mungkin juga paling ikhlas dari Pak Prabowo, ya. Jadi jangan hiperbola terlalu berlebihan, ya. Oke, saya tidak peduli ya soal hubungan seperti apa Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi, ya. Sebaik apapun itu Pak Prabowo kepada Pak Jokowi ataupun sebaliknya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Yang saya peduli adalah masa depan bangsa dan negara kita ini. Kemana arah bangsa dan negara kita ini yang mau dibawa. Kita lihat kepada kemampuan dari masing-masing pasangan calon presiden ataupun wakil presiden. Bukan melihat dari hubungan emosional antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya. Kita tidak peduli itu, kita peduli hanya kepada bangsa dan negara kita ini, ya. Karena pemimpin itu, kalian hadir, kalian duduk di singgasana kursi presiden untuk melayani rakyat, bukan untuk dilayani, ya. Jadi kalian itu melayani masyarakat bagaimana membangun sarana prasarana, fasilitas, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, mengatur roda perekonomian, mengatur jalannya pemerintahan ini agar sesuai dengan cita-cita besar bangsa ini ke depan. Ya. Bukan kalian jadi pemimpin terus kalian menginginkan rakyat yang harus melayani kalian. Orientasinya itu bukan rakyat ke pemimpin, tapi pemimpin ke rakyat. Dan itu bisa kita lihat dengan rekam jejak ataupun track recordnya. Ya, oke teman-teman, dengan dibatalkannya ya debat cawapres oleh KPU, ya, ini semakin jelas terlihat bahwa ada upaya-upaya untuk menutupi kelemahan, ya, ada upaya-upaya yang secara tidak objektif ingin memanfaatkan situasi saat ini, di mana rakyat itu terus dibiarkan dengan pembodohan-pembodohan publik, ya, demi menguntungkan salah satu pasangan calon presiden tertentu. Tetapi rakyat makin cerdas, rakyat Indonesia semakin kritis dan waras. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.